Perhatikan 11 hal ini agar manuskripmu langsung di ACC. Halo pejuang manuskrip. Saat menyusun manuskrip, pasti pengennya cepat selesai. Ya, biar bisa cepat daftar wisuda. Tapi gimana sih tips and trick agar nggak revisi terus? Mari kita bahas. Sebenarnya, kalau ditanya apa itu manuskrip, saya sendiri juga belum menemukan pengertian yang pas. Tapi, manuskrip yang kita bahas saat ini adalah si manuskrip yang merupakan artikel ilmiah dari skripsi, tesis, maupun disertasi yang akan dimuat atau dipublikasikan dalam suatu jurnal. Jadi, isinya ya semacam ringkasan dari skripsi, tesis, ataupun disertasi itu sendiri. Nah, pengurusan manuskrip sampai ke tahap pengajuan publikasi atau submission harus melalui rangkaian tahapan berikut. 1. Menyusun isi manuskrip dengan bimbingan dosen pembimbing. Ayo kita manfaatkan uang kuliah, jangan ragu untuk minta bimbingan ke dosen kalian. Tapi misalkan ada halangan, sharing aja ke temannya. 2. Konsultasi ke mitra bestari dan penyunting abstrak bahasa Inggris. Mitra bestari ini adalah penguji 1 dan penguji 2 saat kita sidang. Nah, di sini kita akan mengajukan lembar penelaahan isi dan abstrak bahasa Inggris ke beliau untuk dijadikan pedoman kita untuk merevisinya. 3. Konsultasi ke editor jurnal. Nah, di sini kita sistemnya sama, membawa lembar penelaahan manuskrip yang akan diajukan ke editor jurnal. 4. Konsultasi ke editor officer dengan membawa berkas manuskrip lengkap. Nah, di sini kalau ke mitra bestari itu lebih memeriksa isi dari manuskripmu, sedangkan editor officer lebih memeriksa apakah manuskrip yang kita ajukan sudah sesuai dengan tata urutan dan pedoman kelengkapan serta pedoman penyusunan manuskrip itu sendiri. Dan 5. Mengupload isi manuskrip yang sudah di layout sesuai dengan template artikel submission. Agar jalannya mulus, tiada hambatan seperti jalan tol. Ya, meskipun masih ramai pas libur panjang. Sebenarnya, kunci utamanya adalah berkas lengkap dan sesuai dengan pedoman penyusunan manuskrip. Berkas lengkapnya bisa download di pgsd.ac.id, berkas unduhan, berkas skripsi, lalu unduh berkas kelengkapan manuskrip. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat 11 hal yang harus diperhatikan agar manuskripmu langsung di ACC. 1. Disusun urut sesuai dengan tata urutan penyusunan manuskrip. 2. Disusun sesuai dengan ukuran. Kertasnya A4, margin atas bawah kanan 2,54 cm dan margin kiri 2,8 cm. 3. Judul maksimal 12 kata. Di sini hindari penyebutan kata penghubung, nama tempat ataupun objek penelitian kita. Misalnya SD Negeri Pundil Pati. Nah, di situ kita hilangkan saja. Kalau masih terlalu panjang, maka kelas tempat kita penelitian juga dihapuskan saja. 4. Kata kunci dalam abstrak hanya berupa 3-5 kata saja. Ditulis sesuai dengan urutan abjad dan dipisahkan tanda titik koma. 5. Penulisan istilah asing atau bahasa daerah dicetak miring, sama seperti di skripsi ya teman-teman. 6. Pengutipan di manuskrip hanya mencantumkan nama belakang penulis dan tahun terbit dari buku ataupun jurnal. Jadi kalau misalkan di skripsi adalah nama pengarang, tahun terbit, dan halamannya, di manuskrip halamannya tidak usah dicantumkan ya. 7. Mengutip minimal 3 jurnal internasional. 8. Bentuk tabel dalam manuskrip hanya berupa garis-garis horizontal saja, yang biasanya memisahkan judul dan isi tabel. Contohnya seperti ini. 9. Perhatikan penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka yang ada dalam manuskrip hanya merupakan
referensi ataupun rujukan yang benar-benar dicantumkan ke dalam manuskrip. Jadi bukan dari skripsi semuanya di copy paste ke dalam manuskrip ya. Perhatikan juga penulisan nama penulis yang dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Di sini hanya mencantumkan nama akhir penulis, diikuti dengan singkatan nama awal dan nama tengah jika ada. Jadi contohnya Tony Buzan ditulis Buzan, T, titik. Sukmaratna Pratiwi ditulis Pratiwi, S, R, titik. 10. Surat keterangan publikasi atau submission yang termasuk ke dalam tata urutan manuskrip dipesan melalui alamat berikut. Jadi bukan diketik atau dibuat sendiri ya. Dan 11. Cek ulang kembali isi manuskripmu. Di sini recommended banget buat kalian untuk sharing ke teman. Misalnya si A sama si B. Si A mengoreksi punya B, si B mengoreksi punya A. Nah, pas si A mengoreksi punya B, si A akan memberikan manfaat kepada si B. Tapi di sisi lain, si A juga menerima manfaat. Si A akan mengintrospeksi manuskripnya sendiri sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan si B. Ini adalah simbiosis mutualisme ya guys. Itulah tips and trik agar manuskripmu segera selesai. Warning, bukan bermaksud menggurui, di sini sekedar sharing aja ya guys, dari seseorang yang kebetulan sudah pernah melewatinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan maaf apabila ada kekurangan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan video ini, klik like and subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih.